Oke Om Riko, Mm-mm. kemarin diskusi di grup cukup rame juga ketika Om Riko membahas tentang hutang. Jadi hutang untuk kebutuhan sama hutang untuk misalnya kredit untuk beli mobil. Nah hutang untuk kebutuhan ini kan Om Riko kemarin bilang kalau itu akan apa ya bisa bikin kita modiar, jadi bikin kita terbebani. Sama kenapa kok membolehin yang kredit untuk beli mobil, karena Om Riko bilang itu karena dasarnya kita udah ada gitu loh. Nah banyak teman-teman kan akhirnya bingung kemarin. Bisa ini Om ya, kali ini dijelasin secara gamblang biar teman-teman lagi nggak bisa lebih jelas lagi maksud dari Om Riko kemarin. Oke, jadi gini, ada perbedaan motif di dalam upaya berhutang. Contoh nih, ada orang, misal si A lah. Si A ini karena dia lagi kondisinya nggak punya uang nih. Bahkan untuk makan besok dia nggak tahu ada atau enggak. Dan dia nggak percaya nih, besok kalau dia dapat uang. Dia nggak yakin nih. Otomatis muncullah samskara kekurangannya. Dia merasa kurang, dia merasa nggak mampu, dia tidak percaya terhadap apapun. Otomatis secara reaksi memunculkan reaksi upaya untuk berhutang. Nah, ketika dia menuruti reaksi tersebut, otomatis dia semakin membenarkan samskaranya. Dia semakin membenarkan identitasnya yang merasa diri dia kekurangan. Dengan semakin dia berhutang, dia akan semakin merasa kurang. Nah, ketika dia berhutang, contoh nih, misal Umari lah, Umari lagi nggak punya uang nih. Kemudian takut, besok bisa makan nggak ya? Sekarang bisa makan nggak ya? Kok aku nggak ada uang sama sekali? Otomatis Umari berhutang nih. Hutangnya dari sponsor kekurangan uang dan ketakutan. Ketakutan nggak bisa survive. Otomatis ketika reaksinya berhutang dan sampean menuruti reaksi itu, berarti sampean sedang melestarikan identitas kekurangan sampean. Bener atau enggak? Hmm. Nah, beda antara orang yang dia merasa punya uang, kemudian dia berani kredit. Beda. Orang berani, dia punya uang, dia merasa bisa membayar untuk kedepannya, kemudian dia kredit. Sponsornya beda. Sponsornya keberanian, yang satunya ketakutan. Oke, yang Ya. ketakutan dia nggak yakin, dia bahkan nggak yakin dia bisa bayar utangnya atau enggak. Tapi yang lain, yang sponsornya keberanian, dia berani dan kemudian dia kredit, dia yakin kalau dia bisa bayar. Jadi nggak ada masalah. Kalau kalian berhutang ke bank untuk bisnis, itu oke, nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah disadari dulu sponsornya apa. Oke, jadi kalau sponsornya itu adalah perasaan-perasaan yang spektrumnya tinggi atau spektrumnya intinya apa ya, rasanya feel good lah, it's okay, nggak ada masalah. Walaupun nanti solusinya tiba-tiba misal gini lah, ada seorang ingin beli mobil kemudian dia merasa kurang dan kemudian dia tunda beli mobilnya. Nah beda, orang lain mungkin case-nya beda. Dia merasa punya uang dan dia merasa bisa membayar, kemudian dia kredit. Itu kan beda case kan. Hmm. Jadi bukan masalah utang atau nggak utang. Tapi kalau yang hutang untuk survival, ini sebaiknya kalian nggak utang. Beneran dah. Oh. Jadi misal kalian nggak bisa makan, kalian nggak yakin besok bisa makan atau nggak. Kemudian karena kalian kebiasaan utang, kalian terjerat di dalam siklus hutang. Ini kayak lingkaran setan. Semakin kalian berhutang, kalian semakin melestarikan diri identitas fiksi kalian yang merasa kekurangan. Otomatis kalian akan susah dapat uang, kecuali lewat berhutang. Dan berhutang itu pun kalian nggak bisa bayar. Oke? Dan kalian nyaman aja dengan nggak bisa bayar. Kalian akan terus berhutang, terus berhutang, terus berhutang. Akhirnya ya buyar. Malah terjebak lebih dalam. Terjebak lebih dalam. Itu bahaya. Lebih baik kalian puasa 3 hari daripada kalian berhutang untuk survival. Lebih baik kalian puasa. Bener ada. Maybe kalau kalian puasa sehari, 2 hari, tiba-tiba mungkin ada rezeki. Nah ketika kalian percaya, ketika kalian tidak menuruti
diri fiksi kalian yang lama, otomatis kan mulai terbuka nih jalan yang baru nih, frame yang baru. Otomatis identitas kalian mulai geser. Kalian mulai percaya terhadap diri sendiri. Otomatis kalian lebih percaya terhadap aliran kehidupan ini yang selalu menyediakan apa saja untuk kalian. Jadi itu, bagi kalian yang berhutang untuk survival, cobalah untuk tidak berhutang atau pelan-pelan dikurangi lah. Ketika kalian nggak punya uang atau uang kalian tinggal 20.000 cuma bisa beli nasi hari ini, ya udah disadari dulu aja. Disadari total, jangan keburu berhutang lagi. Ini penting, sangat-sangat penting. Karena yang paling susah untuk jenis identitas yang paling susah untuk diruntuhkan itu adalah identitas diri fiksi dengan jenis reaksi yang berhutang. Itu susah banget. Karena selain dia kebiasaannya berhutang, dia juga merasa sebagai korban dari kehidupan. Entah korban dari mantan suaminya, entah korban dari orang tuanya, korban dari temannya yang mengkhianatinya, entah korban dari apapun lah, entah korban dari negaranya, pemerintahnya, dan lain-lain. Ini sangat susah untuk diruntuhkan diri fiksinya. Jadi butuh butuh keberanian lebih lah, dan itu sangat worth lah. Jadi gini ya, buat teman-teman yang nonton video ini case-nya kita pisah dulu Om ya. Jadi yang saat ini kita bahas itu ketika ada teman-teman yang kondisi berhutang tapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah itu yang disaranin Om Riko, jangan berhutang tapi lebih baik puasa. Nah gini Om, ketika puasa itu kan kita pasti ngalamin ya rasa lapar, terus pikiran saya yakin pasti berkecamuk karena ya mohon maaf di lingkungan saya itu kan orang warga kabupaten dan banyak sekali tetangga, ada beberapa sih nggak banyak, ada beberapa itu yang kadang saya sampai miris ya. Kalau di desa itu bukan pinjol tapi namanya bank detail dan itu nilainya mungkin kecil tapi tiap hari ditagih. Nah itu kan akhirnya jadi nggak selesai-selesai. Lebih baik kayak gitu, puasa. Lebih baik kayak gitu, beneran. Soalnya dulu masa kecil tuh aku juga ngalami nggak makan 3 hari karena nggak punya uang, ortuku nggak punya uang. Dan waktu itu kebetulan memang beliau terjerat hutang. Dia utang terus sampai akhirnya nggak ada yang mau ngutangi. Nah kalau nggak ada yang mau ngutang gimana dong? Otomatis dipaksa menyerah oleh semesta, dan itu putarannya kan lama kan, bertahun-tahun. Nah kalau kalian putarannya masih sebentar, ya lebih baik kalian menyerah secara manual daripada dipaksa menyerah, ya kan. Jadi waktu itu aku ceritanya zaman SMP itu kalau nggak salah aku itu inget banget ya, makan telur kecap, kalau nggak gitu kerupuk kecap gitulah intinya. Nah ada momen ketika aku nggak bisa makan sama sekali, ya sekolah aku jalan. Jadi ada momen beberapa minggu aku sekolah itu jalannya itu mungkin jauh 4 kiloan lah. Tapi ketika kalian oke dengan itu, dan waktu itu kondisi orang tua ya oke dengan itu, it's okay. Dan aku juga oke, nggak apa-apa nggak makan, it's okay. Ya waktu setelah itu, beranjak seminggu setelah itu, adalah peluang-peluang lain, dan tiba-tiba sebulan 2 bulan utang itu tiba-tiba kayak nggak ada, lunas tiba-tiba. Ya bukan tiba-tiba hilang, nggak, tiba-tiba ada jalan melunasi hutang-hutang itu. Sampai sekarang tiba-tiba ya udah aman-aman aja, nggak pernah kekurangan lagi, nggak pernah listriknya sampai keputus atau dididih dan lain-lain. Dulu waktu kecil SD, setelah nggak tinggal sama nenek kan meninggal kan. Nah itu mulailah itu. Jadi listrik kadang mati atau itu biasa. Jadi kalau kalian bilang Mas Riko nggak pernah ngalamin, aku pernah. Dan aku tahu rasanya, makanya aku bilang disadari aja. Lebih baik kalian puasa. Karena itu tak alami sendiri, lebih baik kalian puasa daripada kalian utang. Karena semakin kalian utang, kalian semakin terjebak di dalam dialektika kehidupan kalian yang arusnya itu kalian melawan arus, kalian tuh sedang melawan arus. Kalian tuh sedang sedang ditayangkan fenomena kalian harus kelaparan 3 hari, tapi kalian tolak dengan cara berutang. Nah kalau itu kejadian udah lewat kan, kalian mungkin keberlimpahan akan mulai muncul di hadapan kalian dengan cara yang tidak kalian duga-duga. Jadi itu sangat-sangat perlu kalian praktekkan.
Karena aku juga mengalami, dan aku waktu itu SMP, dan aku nggak makan 3 hari. Ya lapar, tapi ya disadari. Beneran, lapar ya memang lapar. Ya kalian cuma bisa 3 hari minum air doang ya. Aku tahu laparnya gimana, tapi ya dialami aja. Kalian nggak mungkin mati. Kalau kalian masih minum, kalian nggak mungkin mati. Kecuali kalian nggak bisa minum nih, pasti kalian mati kalau nggak bisa minum. Jadi kalau kalian nggak minum 4 hari sampai 7 hari itu pasti mati. Masalahnya kalian masih bisa minum. Paling pol kalian di hari keempat kalian pasti makan. Nggak mungkin kalian nggak makan. Asal kalian nggak menolak tayangan yang sedang terjadi. Nah, aku dulu dipaksa menerima tayangannya. Nah, kalau kalian sekarang kan kalian punya kesempatan nih. Kalian belum dipaksa oleh semesta nih. Ya udah, menyerah saja sejak awal. Oke, itu sih penting itu. Termasuk ini ya, keinginan teman-teman yang lagi kondisi seperti yang tadi kita bahas, ingin Mas kadang chat ya Mas Hari, apakah bisa dicicil di tanpa pintu? Lebih baik malah nggak usah daftar juga ya. Lebih baik nggak usah daftar. Kalau memang dia apa namanya, yang penting disadari sponsornya aja lah. Kalau sponsornya dia punya uang dan dia pingin nyicil, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau sponsornya dia uangnya kurang, dia pingin nyicil, disadari dulu. Nanti pasti ada uang lah. Itu ya. Aman kalau itu. Terus gini Om, ini pertanyaan terakhir. Mungkin pasti nanti teman-teman di kolom komentar akan tanya gini. Puasanya tuh yang 3 hari itu seperti apa sih Mas? Apa dari subuh sampai tengah malam atau kayak gimana? 3 hari apa? Yang puasanya 3 hari total itu. Ya kalian kan kelaparan, nggak bisa makan. Ya nggak makan, orang nggak punya uang buat beli makan. Mau ya puasa seterusnya lah sampai kalian dapat makanan. Kalau di hari kedua kalian dapat makanan, ya kalian makan. Masalahnya kalian kan udah nggak punya uang sama sekali nih, nggak bisa makan nih, cuma bisa minum. Ya nggak bisa makan, nggak ada jamnya, ya kalian nggak bisa makan. Ya, berarti selama kita kondisi seperti itu, rasa-rasa atau sensasi yang muncul kita alamin secara total. Itu muncul semua itu pasti. Rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, disandingi dengan rasa kelaparan, itu emosi keluar semua. Kemarahan, kesedihan, rasa menyalahkan orang lain, rasa bersalah, rasa merasa berdosa, wah Tuhan menghukumku rek. Nah, kayak gitu-gitu muncul semua itu. Ya, oke, terima kasih Mas Riko. Jadi teman-teman, ini sudah dibahas detail ya sama Mas Riko yang kemarin tanya itu lah. Kemudian case-nya ini jelas beda ya antara case berhutang yang A dengan yang B tadi lah. Untuk yang teknik-teknik lainnya itu untuk materi keberlimpahan kita ada ebook keberlimpahan, juga beberapa panduan video-video lainnya, rilis rasa kekurangan ada di tanpa pintu. Teman-teman bisa join di link deskripsi yang ada di video ini, atau untuk info workshopnya juga sama, bisa langsung cek deskripsi video ini. Oke, terima kasih penjelasannya Om Riko. Sampai jumpa di video selanjutnya.